Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan Flora dimanapun kalian semua berada. Oke, semoga hari ini kalian semua diberikan kemudahan serta kesehatan di dalam melakukan aktivitasnya di luaran sana. Ya, sudah cukup lama ya kita nggak update kondisi di markas Flora. Kali ini kita updatekan untuk ini ya, untuk layer terakhir atau finalnya dari box kompos kita. Jadi kondisinya karena hujan ya, jadi agak repot ya, kita tengok sebentar. Jadi kondisi terakhirnya seperti ini. Di bawah ada 4 layer atau 4 lapisan, dan ini adalah layer teratas. Tingginya kurang lebih 20 cm. Komposisinya apa aja? Nah, ini yang akan kita bagikan. Kembali lagi. Oke. Jadi komposisinya adalah seperti ini, sudah aku campur sih ya biar durasinya nggak kelamaan. Jadi bahan lapisan teratas itu aku gunakan adalah tanah asal ya, tanah dasarnya yang memang di sini adalah tanah liat atau RYP ya, red yellow pot solid. Terus kita gunakan juga pohe kambing fermentasi yang sudah digiling, terus sekam fermentasi, dan juga pasir kali ya, atau pasir sungai. Nah, kenapa kita tetap gunakan lapisan? Lapisan ini adalah bukan lapisan yang ini yang harus menunggu fermentasi lagi. Makanya di video sebelumnya juga aku sudah sebutkan bahwasanya nanti di layer terakhir adalah layer yang memang sudah siap tanam. Jadi ketika kawan-kawan Flora mau melakukan penanaman langsung yang bukan menggunakan metode pengomposan ya di dasaran pot atau di dasaran wadahnya, bisa menggunakan cara ini. Cuma untuk campurannya ya itu berbeda-beda tergantung kondisi tanah di lokasi kawan Flora. Nah, kayak kawan Flora juga perlu eksperimen. Nah, ini khusus untuk di tempat aku di Samarinda ya, yang tanahnya didominasi dengan tanah liat atau RYP. Nah, di sini kita menggunakan campuran ini itu dengan tujuan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya. Jadi harapannya nanti ketika kita melakukan penanaman itu tanaman bisa berkembang atau tumbuh jauh lebih baik karena medianya sudah tidak padat ya. Seperti yang kita tahu secara sifat fisik, kita uraikan satu-satu aja deh ya biar enak. Jadi secara sifat fisik tanahnya tadi, tanah asalnya adalah tanah RYP atau red yellow pot solid, dimana tanah RYP itu atau tanah liat ya, tanah liat itu secara sifat fisiknya dia itu ketika hujan dia padat, terus ketika kering dia akan mengeras. Padat dengan keras beda ya. Ya, padat berarti dia hampir tidak ada rongga di dalamnya. Sedangkan kalau dia mengeras atau membatu, dia akan membuat strukturnya menjadi keras. Jadi akar tanaman pun akan susah. Makanya ketika kita melakukan penanaman di area yang tanahnya itu tanah liat, itu tanaman akan susah berkembang atau tumbuhnya juga akan susah. Karena yaitu tadi ketika dia kondisinya
basah dia padat, akar susah menembus, dan ketika dia kering atau musim kemarau tanahnya akan mengeras atau membatu, dan itu juga akan membuat tanaman juga susah. Jadi cuma tanaman-tanaman tertentu aja yang sanggup hidup di tanah yang tipenya tanah liat. Itu secara sifat fisik. Secara sifat kimianya biasanya pada tanah liat atau red yellow phospholic RYP itu lebih banyak mengandung unsur zinc, ferrum, kuprum, dan juga zinc, ferrum, kuprum, sama aluminium. Itu yang lebih banyak terkandung. Dan secara tingkat ininya, pH-nya dia biasanya masuk di pH asam ya. Jadi di bawah pH 5. Biasanya untuk tanah-tanah liat pH-nya berada di bawah angka 5. Dan itu berarti asam. Jadi tanaman-tanaman tertentu aja yang sanggup hidup. Dan biasanya adalah didominasi dengan gulma ya, atau rerumputan. Biasanya yang mampu hidup baik di situ adalah tanaman gulma alang-alang atau Imperata cylindrica, terus teki-tekian Cyperus rotundus atau putri malu juga akan tumbuh baik di situ, putri malu atau Mimosa pudica. Dan ya jenis-jenis rerumputan yang umumnya mampu hidup dengan baik. Sedangkan untuk tanaman lainnya akan hidup tapi pertumbuhannya tidak akan maksimal karena secara sifat fisik dan kimianya sudah seperti itu. Dan terakhir yang akan kita uraikan adalah sifat biologi tanahnya. Nah, di dalam tanah liat itu kandungan mikrobanya sangat sedikit sekali, makanya yaitu tadi tanaman susah tumbuh karena mikrobanya nggak ada. Terus bahan organiknya nggak ada mikrobanya, jadi ya padat. Dan akhirnya ketika tanaman tumbuh atau ditanam di situ tidak akan tumbuh dengan maksimal karena mikroba juga berperan di situ. Terutama akar juga memerlukan nitrogen yang harus diolah dulu ya dengan mikroba yang disebut dengan mikroba denitrifikasi yang mengubah unsur natrium di dalam tanah menjadi nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, itu tadi penjelasan atau uraiannya. Jadi kalau memang ada yang keliru ya saat aku menyampaikan, bisa kawan Flora bantu koreksi di kolom komentar. Cuma sepengetahuan aku adalah seperti itu, dan itu yang aku sampaikan. Oke, jadi kita olah seperti ini tujuannya tadi ya untuk memperbaiki 3 sifat itu: sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi tanah. Dimana sifat fisiknya kita merubah tanah liat yang tadinya padat nih, kawan Flora udah bisa lihat sifat fisiknya menjadi gembur ya, gembur, porus. Terus dia juga akan menciptakan agregat ya atau pori-pori di dalam lapisan tanah ketika kita sudah terapkan di lahan atau di wadah penanaman kita. Nah, sifat fisiknya, jadi sifat fisiknya udah kelihatan ya, enggak sepadat tanah liat yang memang aslinya masih tanah liat tanpa kita lakukan pengolahan tanahnya atau pengolahan medianya. Dan yang selanjutnya adalah sifat kimianya. Di sini kita menambahkan juga karena kita menggunakan bahan organik yang sudah terfermentasi, otomatis di situ para pengolahnya, atau kalau memang kita bisa mengolah sendiri
itu kita pasti menambahkan bahan-bahan lainnya ya. Dan untuk teman-teman atau kawan flora ketahui, di kohe kambing yang kita gunakan itu secara penelitian dari para peneliti kita itu juga menunjukkan kandungan CN rasio atau karbon dan nitrogen rasionya itu imbang. Makanya antara karbon dan rasio itu berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Jadi ketika salah satunya ada yang lebih dominan, maka itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita. Hanya ketika kita lihat misalnya nih di kohe yang belum terfermentasi, dia akan lebih dominan mengandung unsur nitrogen karena dia basah ya, dia basah mengandung unsur nitrogen. Dan ketika tanaman kebanyakan nitrogen itu akan menjadi layu atau mudah mati karena nitrogen itu sifatnya panas. Oke, nah itu tadi dari sifat kimia. Dan di dalam ini juga kita merubah sifat biologi tanahnya dengan apa ya, di situ tadi karena kita menggunakan kohe fermentasi, terus sekam fermentasi dan juga pasir kali ya. Di situ kita menambahkan mikroba lain yang memang ada ditambahkan, kayak misalnya kita di kohe fermentasi dan sekam fermentasi itu para pengolahnya pasti menggunakan emulsion 4 atau lebih kita kenal dengan sebutan E4. Nah di situ kan banyak mengandung mikroba yang berperan penting dalam proses penguraian ya atau pengomposan. Nah, dan kita buatkan rumahnya di mana? Rumah bakterinya adalah di sekam-sekam ini tadi. Jadi ketika dia sudah kita aplikasikan di wadah atau di lahan kita, otomatis nanti mereka akan berkembang dan mereka akan hidup berkembang biak di sekam-sekam ini tadi. Nah, itu dari dua bahan yang tadi. Dan pasir kali tadi selain juga dia membuat tanah jauh lebih porus, lebih berpori, karena dia kita ambil dari alam ya, otomatis pasir kali ini mengandung mikroba yang terlarut ketika proses pencucian air hujan. Jadi larut, mengendap, dan akhirnya menumpuk di pinggiran-pinggiran sungai. Jadi yang kita ambil ini pasir kalinya bukan yang di dasar ya kawan flora, jadi yang di pinggir sungai atau di permukaan ya, di tepi sungai. Lebih tepatnya itu di tepi sungai. Nah itu adalah tanah yang atau pasir yang mengandung banyak bahan organik serta mikroba yang bisa membantu pertumbuhan tanaman atau bisa mengubah sifat fisik dan biologi serta kimia dari tanah yang kita olah. Oke, ini cukup panjang ya kali ini bahasannya. Oke, jadi kembali aku ini kan ya untuk teman-teman atau kawan flora yang memang tujuannya murni hanya melakukan pengomposan atau mau membuat kompos, jangan gunakan media yang ini, karena ini media yang ini kita buat khusus untuk ketika kita mau langsung melakukan penanaman. Jadi misalnya kita mau
gunakan di polybag aja atau di pot kecil, itu menggunakan media ini. Sedangkan kalau untuk yang di sana di box besar itu atau di pondasi besar itu aku isi dengan media-media atau lapisan-lapisan layaknya kita melakukan pengomposan. Karena apa? Tujuannya ketika nanti aku lakukan atau aku taruh tanamanku di atasnya di dalam media ya, karena jumlahnya cukup banyak, jadi nanti ketika dia menembus, akarnya menembus dari polybag atau wadah yang aku sediakan, itu akan langsung menyerap nutrisi dari si tanah yang ada ini. Sedangkan yang lapisan di bawahnya layer 1 sampai layer 4 itu adalah cadangan nutrisi. Ketika nanti dia semakin tumbuh besar, akarnya terus mengejar nutrisi ke bawah, tumbuh ke bawah, dia akan langsung nanti sudah tersedia nutrisi di bawah. Karena itu kurang lebih 2 bulan ya kita garap ini box itu agak jauh karena memang kondisinya hujan kawan, lagi tinggal gerimis ya ini. Nah, jadi ketika kawan flora melakukan penanaman di ini juga bisa menggunakan cara itu di planter bag atau di pot yang ukurannya besar, yang ketinggian potnya itu 50 cm ke atas. Jadi dengan catatan 20 cm di atasnya itu jangan diisi lagi dengan lapisan-lapisan layer 1 sampai 4. Jadi lapisan teratasnya 20 cm teratas itu langsung kita gunakan media yang sudah seperti ini, yang dia tidak lagi memerlukan proses dekomposisi atau pengomposan. Jadi dia memang udah siap tanam. Nah ini bisa kita tambahkan dengan kapur dolomit ya. Kebetulan aku habis, cuma menyusul itu nggak apa-apa, karena ada kapur dolomit juga kita makainya juga nggak banyak ya, seperlunya aja, karena kalau kebanyakan juga akan kurang baik. Karena kekurangannya ketika kita menggunakan kapur dolomit dalam jumlah yang banyak itu akan mengakibatkan tanah menjadi kering. Kenapa? Dia menyerap air, tanah akan menjadi kering dan tanaman juga akan tumbuhnya juga tidak akan baik. Oke, untuk kali ini cukup panjang karena memang harus sedetail mungkin aku sampaikan ya kawan flora. Semoga dari apa yang sudah aku sampaikan ada nilai manfaat yang bisa kawan flora ambil, dan semoga ini juga bisa menginspirasi bagi kawan-kawan flora yang mungkin berniat untuk menanam tapi bingung gimana nih caranya, bagaimana campurannya. Nah ini aku udah bagikan caranya, semoga ini bisa kawan flora terapkan. Sekali lagi kawan flora harus tahu dulu ya kondisi tanahnya. Jadi kalau tanah liat, betul-betul tanah liat seperti di wilayah Samarinda dan sekitarnya, bisa gunakan yang ini, cara yang ini sudah insya Allah sudah paling bagus menurut aku. Tapi karena sudah aku terapkan makanya aku berani membagikan, dan ini memang cukup bagus di Samarinda. Mungkin aku akhirin ya sampai sini. Next kita akan berjumpa lagi dengan video-video lainnya. Terima kasih untuk kawan flora yang sudah menyempatkan waktunya hadir dan menonton video ini sampai selesai. Tetap semangat dalam berbudidaya karena memang kita harus pelan-pelan ya berbudidaya. Kenapa? Ya satu yang selalu aku pasti sampaikan, karena dari satu tanaman darimu ada sejuta manfaat untuk sekitarmu. Oke, terima kasih. Salam lestari, salam budidaya, dan salam Markas Flora Samarinda. See you next video.